Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini saya Puji Padulillah izin untuk wawancari Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah di SMA N 11 Kota Bandung. Bapak, apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, di sini ada Bapak Suparman MPD, sebagai Kepala Sekolah dari SMA N 11 Kota Bandung. Adapun untuk sesi wawancaranya itu mengenai tentang pengambilan keputusan Bapak, yaitu pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan dengan berbagai dilema permasalahan yang dihadapi di sekolah. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini Bapak bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, terima kasih ya Puji, mewakili teman-teman di kelompok CGP Angkatan 11. Jadi pertanyaan yang bisa disampaikan pertama tentang bagaimana keputusan ketika ada dilema etika moral artinya. Betul, dilema etika dan moral. Jadi artinya alhamdulillah sebetulnya kalau dari SMA 11 sendiri ya, jadi tidak ada yang ya, semoga tidak terjadi seterusnya rekan-rekan kita di jajaran pendidik ya dan tenaga pendidikan yang tentunya ya secara mungkin orang dewasa ya melanggar tentang etika moral ya yang terjadi gitu. Terus terang aja ini aku sampaikan alhamdulillah selama mungkin hampir 3 tahun sekarang di zaman SMA 11 tidak terjadi gitu. Ya, namun untuk hal-hal yang kecil ya artinya ya ada saja sih yang kecil. Namun ketika ya kalau misalkan seandainya ya ini bicara seandainya karena dari informasi di sekolah lain juga memang di sekolah itu ada gitu ya, yang kami di sini tidak ada. Seandainya misalkan ya ada juga yang tentunya yang sifatnya pelanggaran moral ya, kita di satuan pendidikan itu tidak bisa ngambil, apalagi misalkan kepada seorang pendidik yang sudah statusnya ASN atau ketika itu kita tidak langsung bisa mengambil keputusan di satu pihak di sekolah, tapi itu harus kita hanya di berita acara ya, di BHP aja, berita acara pemeriksaan, kemudian hasilnya kita laporkan ke ya yang menangani di Hukdis ya, hukuman disiplin di baik di KCD maupun di Disdik. Ya dari sana baru ke DKD. Jadi artinya ketika ada pelanggaran etika moral itu sekolah sifatnya seperti itu tindakan. Jadi hanya membuat BAP saja. Karena kalau dibiarkan ya nanti kepala sekolahnya yang akan di Hukdis gitu kan. Kalau tidak membuat berita acara pemeriksaan ya, jadi kita hanya sampai di sana. Oke Pak. Berarti itu cara untuk mengidentifikasi pertama tadi dengan lihat dulu permasalahannya ya Pak ya. Setelah itu Bapak mungkin langsung melaporkan dulu ke pihak. Iya, kalau itunya cukup dianggap berat, permasalahan yang berat gitu ya. Kalau yang ringan-ringan saja mah bisa diselesaikan dengan kita diajak ngobrol gitu ya. Itu lebih mengenakan gitu ya, lebih mengenakan sehingga karena kita sama-sama orang dewasa ya paham. Jadi tergantung dari permasalahannya. Ya. Dan alhamdulillah di 11 itu tidak ada hal yang perlu ada semacam berita acara gitu. Jadi berarti hanya diajak ngobrol saja gitu ya. Kalau ada hal yang sifatnya perlu diluruskan gitu. Baik Pak, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus dengan dua kepentingan yang sama atau sama-sama benar, yang tadi termasuk dilema etika juga Pak? Tadi saya
simpulkan juga sebenarnya ini sudah ada sebagian yang menjawab pertanyaan yang tadi ya Pak ya, di mana Bapak ini tadi melibatkan juga berbagai pihak ya Pak ya untuk pengambilan keputusan seperti itu. Apakah betul Bapak? Iya, jadi kita berupaya melibatkan ya tentunya di jajaran Makassar ya, itu yang kita pertama ajak diskusi gitu ya untuk bagaimana menyelesaikan ketika ada semacam permasalahan yang ya hal-hal yang memang perlu diputuskan dari hal-hal yang untuk segera gitu ya. Jadi dari situ ya kita juga tadi kalau sifatnya hukuman disiplin, jadi artinya kita tidak bisa langsung menjatuhkan sendiri gitu ya. Jadi itu harus melibatkan setelah misalkan keputusan ini ya kita sepakat diteruskan gitu ya, diteruskan ke pihak yang lebih tinggi gitu ya, ke ya di KCD atau baru kita sampaikan gitu. Jadi artinya tidak kita sendiri gitu. Iya, iya. Itu melibatkan juga ya semua Wakasek ya Pak ya? Melibatkan semua Wakasek. Oke Pak, baik. Pertanyaan berikutnya Bapak, di sini ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan ketika menghadapi pengambilan keputusan tadi? Kalau diruntutin mungkin tahap pertama apa, kedua apa, berikutnya berapa? Ya, jadi ketika ada informasi yang memang perlu dikonfirmasi ya, terutama ada semacam hal yang kurang baik ya, kurang baik. Jadi kita segera tidak lanjuti informasi tersebut ya, artinya kalau dilihat langsung kan bisa, tapi kalau hanya mendengar itu kita juga tidak sendiri, kita melibatkan apakah informasi yang ada ini misalkan ya balik lagi jadi ke majelis sekolah itu kan ada Wakasek, ada koordinator TA ya. Iya. Jadi kita undang untuk bagaimana tentang misalkan ada informasi yang terkait dengan berita yang perlu kita konfirmasi itu apakah misalkan mendengar juga tidak, apakah misalkan melihat tidak. Kalau misalkan mereka berlima ini tidak mendengar, nah berarti itu belum bisa dianggap istilahnya perlu ditindaklanjuti. Tapi kalau dari 5 ini ternyata, apalagi kalau semuanya saya juga mendengar dari sini, nah itu baru kita segera tindak lanjuti informasi tersebut kebenarannya gitu ya. Kebenarannya itu apakah misalkan mendengar dari siapa, ditelusuri gitu ya. Jadi apakah misalkan saya melihat langsung, nah baru kita misalkan setelah ada keyakinan dari kita perlu diundang si yang bersangkutan itu yang kita undang dikonfirmasi gitu kan. Dan tidak sendiri gitu ya, kita tidak sendiri, minimal kalau tidak semuanya juga, kalau ada diskusi itu saya sendiri dengan misalkan ada dari humas gitu ya, yang istilahnya ketika konfirmasi itu kalau dia bicara itu yang mendengar itu bukan saya sendiri gitu. Jadi apa yang disampaikan itu khawatir salah tangkap, salah gitu. Jadi artinya kita selalu ketika diskusi itu minimal 3 orang itu yang diklarifikasi dengan kita gitu ya. Kita itu ya dari salah satu dari manajemen. Jadi itu yang diupayakan seperti itu. Oke Pak, berarti kalau disimpulkan itu langkahnya yang pertama Bapak mengumpulkan informasi dulu ya Pak ya, dari berbagai pihak ya. Kalau misalkan semua pihak itu sudah sama juga dengan keputusannya, lalu Bapak juga mendiskusikan gitu ya untuk permasalahan seperti apa baiknya ya Pak ya. Oke. Berikutnya Bapak setelah langkah-langkah, lalu ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan gitu? Apakah dengan cara apa gitu? Oh, pengambilan ini cepat nih. Ya, dalam cara mengambil keputusan ya beragam juga sih ya, melihat situasi ya, situasi yang tentunya ya gimana ya, setiap apalagi kalau keputusan yang bersifat menentukan hukuman atau apa ya, kita juga pertimbangannya sangat banyak gitu ya. Jadi artinya bisa misalkan
misalkan bisa disampaikan langsung gitu ya, bisa juga misalkan ya artinya lewat di diskusi dulu atau disampaikan lewat manajemen lain gitu ya. Jadi artinya kita melihat kondisi situasinya lah gitu ya, dan gitu ya. Jadi kita tidak sama ketika kita memberikan suatu keputusan yang tentunya dilihat dari kondisi ya teman yang akan diberi keputusan atau apa gitu. Oke, berarti di sini Bapak juga melihat dari berbagai faktor ya Pak ya, bagaimana kasusnya, mungkin atau dilema etikanya seberapa beratnya, atau misalkan yang mudah bisa langsung ditindaki, kalau yang sulit memang harus didiskusikan. Oke Pak, baik. Berikutnya Bapak, ada nggak Pak selama ini ada tantangan nggak ketika mengambil keputusan? Ya itu juga banyak sih. Kan kita juga harus mempertimbangkan ya, kalau ini keputusan itu mempertimbangkan kondisi fisiologisnya ya. Jadi artinya jangan sampai mentang-mentang misalkan seharusnya A dikatakan A gitu kan, maksudnya ingin menyampaikan tapi kan jalannya banyak gitu ya, gimana dulu. Jadi biar sebetulnya dipahami gitu. Jadi artinya yaitu pertimbangan yang memang idealnya memang kalau di satuan pendidikan seperti itu ya polanya, karena kita sebagai semuanya misalkan seorang pendidik, jadi artinya yang dikedepankan itu bagaimana memberikan keputusan itu ya tidak sifatnya hukuman gitu, tapi bagaimana dia sifatnya untuk memperbaiki diri, membangun ya Pak ya, kepada kalau kesalahan itu tidak langsung dimatikan gitu. Jadi tetap kita berikan suatu kesempatan untuk bagaimana si yang bersalah itu justru bangkit lebih baik. Tentu ada motivasi. Iya gitu. Oke baik Pak. Ada nggak Pak kira-kira jadwal tertentu yang memang Bapak sediakan gitu untuk pengambilan keputusan, atau apakah secara langsung atau memang ada jadwal-jadwal tertentu? Kalau jadwal enggak, jadi kita lihat situasi kondisi ketika ada permasalahan yang perlu segera ditangani gitu ya. Jadi artinya kita seperti itu dilaksanakan. Jadi artinya tidak misalkan setiap hari apa, tidak. Jadi kita lihat situasi. Kemudian ada faktor-faktor nggak Pak yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya artinya banyak gitu ya. Jadi artinya teman juga banyak gitu ya, masukan juga banyak. Kemudian kita melihat juga dari berbagai macam kondisi apa yang akan diberi keputusannya. Jadi artinya kita itu yang istilahnya menjadikan bahan untuk bagaimana kita memberikan keputusan yang lebih cepat dan dianggap terbaik gitu ya. Ya berarti ada dua ya Pak ya, kalau kunci tadi ambil yang pertama tadi dari rekan ya, dari rekan Bapak sendiri itu, baik itu dari manajemen atau dari yang lain, serta data-data yang memang berhubungan dengan permasalahan dilema. Berikutnya Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak, tadi dari semua yang hal sudah tadi disampaikan, ada pembelajaran ya Pak untuk pengambilan keputusan dilema etika atau hikmah yang diambil? Ya harus ada sih. Jadi artinya ketika kita harus memutuskan sesuatu itu ya artinya kita sendiri gitu ya, kita sendiri tentunya harus bagaimana secara sadar untuk ya artinya memberikan yang terbaik, memberikan contoh terbaik gitu kepada pihak-pihak lain ya. Yang artinya kita jangan sampai ketika kita memberikan suatu keputusan itu ya setidaknya orang lain nyinyir ke kita gitu. Jadi apakah misalkan apa yang disampaikan itu benar atau tidak, atau apakah mereka misalkan
benar-benar juga tidak dilakukan gitu kan. Jadi artinya banyak pelajaran-pelajaran yang memang harus kita ambil ketika kita sudah memberikan suatu yang keputusan-keputusan yang diberikan gitu. Bapak pernah nggak Pak dihadapkan dengan keputusan yang misalkan sudah diputuskan tapi di akhir itu merasa gimana gitu, merasa nggak enak atau gimana, pernah nggak Pak? Ya pernah juga karena ya artinya di situ mungkin antara nurani ya, nurani kita sebagai ya artinya wajar ya ketika keputusannya cukup misalkan dianggap berat misalkannya, namun ya secara manusiawi kita itu rekan dekat, jadi ada hal yang memang itu ya, jadi ada antara perasaan yang ya, antara manusiawi sebagai rekan, sebagai teman, tapi satu sisi harus diputuskan yang tentunya ini demi kebaikan suatu lembaga gitu. Cuma wajar-wajar saja. Wajar ya Pak ya, betul sih. Karena yang namanya dilema etika ya dua-duanya ada kebaikan, tapi tetap kita harus memberikan keputusan ya Pak ya. Baik Pak, itu saja Pak yang ingin saya tanyakan mengenai pengambilan keputusan, dan saya ucapkan terima kasih Pak untuk pengalamannya. Terus mungkin ini menjadi modal untuk kita juga ke depannya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Puji Pandulidinilah, CGP Angkatan 11 ya, berbarengan dengan Ibu Yuli gitu. Saya berasal dari SMA Negeri 11 Kota Bandung. Di sini tujuan saya adalah untuk izin wawancara ke Bapak. Diperkenalkan Pak? Silakan. Oke, sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu Bapak. Baik, saya Dani Wirandani, Kepala SMA Kemala Bayangkari Bandung. Itu saja. Iya baik. Oke, di sini saya akan wawancara Bapak mengenai permasalahan pengambilan keputusan saat Bapak memimpin menjadi kepala sekolah di SMA ini. Gitu. Ada 8 pertanyaan Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira selama ini Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk kepada dilema etika atau bujukan moral? Terkait apa yang ditanyakan, mungkin itu hal-hal yang sebenarnya biasa ya terjadi di lingkungan sekolah, permasalahan dilema etika atau bujukan moral gitu. Karena memang ketika permasalahan itu muncul dan perlu pengambilan suatu pengambilan keputusan gitu ya, kita selalu terbentur pada dua hal ya, prinsip dan nilai norma-norma kebaikan yang itu berbenturan ya gitu, tentunya perlu solusi yang tepat gitu ya. Betul Pak, betul. Lalu di sini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus yang dilema etika tersebut Pak, di mana dengan dua kepentingan yang sama dan dua-duanya benar gitu. Ya, nah tadi ya ada dua hal yang berbenturan tapi dua-duanya bersifat baik gitu ya. Dalam satu hal mungkin secara aturan sekolah sudah ada lagi norma-norma memang dinilai baik gitu ya. Nah, ketika hal tersebut muncul ya tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin sesegera mungkin diputuskan tanpa mengabaikan nilai-nilai yang lain gitu. Contohnya mungkin ketika satu aturan sekolah mengharuskan siswa datang setiap hari gitu ya, dalam kasusnya mungkin si anak ini tidak hadir atau jarang hadir gitu ya, dan ketika ditelusuri ternyata memang ada permasalahan yang membuat kita juga mungkin berpikir kembali
ya tadinya kita sudah berpikir jelek, tapi ketika nanti permasalahannya misalnya si anak tidak ke sekolah harus membantu orang tua misalnya. Nah di sana mungkin ada dua prinsip yang saling berhubungan gitu ya. Ketika aturan sekolah harus ditegakkan, kemudian satu sisi lagi si anak ini memang memiliki apa permasalahan budi baik gitu ya, membantu orang tua gitu ya. Nah kan dua-duanya sebenarnya terjadi di sekolah Pak? Ada gitu ya, pernah juga. Nah untuk kasus itu kan kita harus benar-benar mempertimbangkan mengambil keputusannya gitu ya. Memang harus didiskusikan juga dengan warga sekolah yang lain, tentunya rekan-rekan sejawat gitu, bagaimana kita mengambil keputusan dari permasalahan tersebut. Keputusan terbaik ya Pak ya tentunya. Keputusan terbaik tentunya. Nah lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan untuk pengambilan keputusannya itu? Langkah pertama gimana, lalu kedua? Langkah-langkah yang biasa kami laksanakan gitu ketika harus mengambil keputusan. Pertama, yang mungkin ketika ada informasi atau muncul suatu permasalahan, kita cari dulu ya, mencari informasi yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya gitu terkait permasalahan tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut gitu ya. Dan dengan jalan diskusi tentunya masalah tersebut dibicarakan dengan warga sekolah termasuk yang terlibat di sana. Tentunya pada akhirnya akan ada suatu pengambilan keputusan terbaik ya Pak ya. Terbaik tentunya. Berarti tentu di sini ada pihak-pihak lain juga ya yang selalu dilibatkan gitu ya. Baik Bapak. Lalu menurut Bapak sendiri hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin dengan cara seperti apa? Suatu pengambilan keputusan akan sangat efektif atau berdampak gitu ya hasilnya ketika dilakukan secara terbuka atau diskusi gitu ya, karena di sana pihak-pihak yang terlibat akan mengemukakan permasalahannya gitu, dan termasuk juga harapan-harapan dari solusi yang diinginkan gitu ya. Jadi semua pihak bisa mendengar dan menyampaikan pendapatnya. Yang pada akhirnya nanti akan ada garis merah gitu ya, yang disebut kesimpulan dari suatu permasalahan. Dan juga dilakukan secara transparan, itu akan lebih baik karena ya diketahui oleh banyak pihak gitu ya, atau tidak hanya satu pihak saja. Dan tentunya waktu mungkin ya, karena ketika pengambilan keputusan tidak bisa ada beberapa masalah yang tidak bisa langsung diselesaikan gitu ya. Mungkin kita juga membutuhkan waktu gitu ya untuk menyelesaikannya dengan ya tadi waktu untuk diskusi dan lain-lain. Meskipun ada waktu tapi sesegera mungkin ya Pak ya untuk diselesaikan ya Pak. Memang begitu. Ya. Baik Bapak, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Pasti selalu ada tantangan ya Pak ya ketika kita mengambil keputusan gitu yang terbaik. Apa aja Pak kira-kira tantangan? Tantangan yang biasa muncul ya mungkin seperti kaitan dengan kepentingan salah satu pihak gitu ya. Nah, itu mungkin yang jadi tantangan ketika kita mencoba untuk ya bersikap adil gitu ya, menemukan solusi yang ya dianggap yang terbaik gitu. Tapi satu pihak menganggap itu tidak baik atau akan merugikan pihak tersebut, ya mungkin itu akan ada penolakan gitu ya. Nah itu mungkin yang jadi tantangan buat kita. Betul ya Pak ya, pasti selalu ada aja yang pro dan kontra ya. Iya. Baik Bapak, lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nggak Pak dalam penyelesaian permasalahan etika ini? Permasalahan etika tentunya untuk
beberapa permasalahan yang memerlukan solusi cepat yang harus diputuskan hari itu juga, saat itu juga ya diupayakan bisa gitu ya mendapatkan solusinya. Tapi ada beberapa juga permasalahan tentunya yang lebih berat, misalnya itu tidak bisa diputuskan hari itu, saat itu ya kita perlu waktu khusus itu untuk membahasnya, mendiskusikannya, itu mungkinnya waktu gitu ya. Berarti tergantung dari permasalahannya Pak ya, karena ada yang langsung, ada yang memang dijadwalkan juga. Iya, ada tidak terjadwal juga, tapi ya betul. Waktu, gitu. Kalau yang terjadwal mungkin seperti apa ya, evaluasi KBM misalnya ya. Nah itu Pak, Kan setiap semester, setiap pembelajaran pasti muncul permasalahan-permasalahan di antara siswa atau di sekolah gitu ya. Kita tampunglah permasalahan itu nanti untuk solusinya di waktu yang sudah ditentukan, misalnya kita rapat evaluasi pembelajaran satu semester, apa yang menjadi kekurangan kita di semester tersebut supaya menjadi perbaikan di semester berikutnya. Nanti kan dari permasalahan tersebut itu nanti akan mungkin menjadi program juga ya Pak ya nanti ke depan. Bisa diprogramkan. Iya betul. Berarti sudah ada yang terjadwal juga ya Pak ya. Ada. Baik. Lalu dari permasalahan tersebut faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor kerjasama dari rekan-rekan atau pihak-pihak stakeholder gitu, seperti orang tua, wali murid ataupun komite juga. Ketika ada suatu permasalahan, ketika dilibatkan tentunya akan lebih banyak pendapat atau saran yang dihasilkan ya, sehingga kita juga ketika mengambil keputusan lebih mudah lah. Iya betul. Banyak masukan-masukan. Nah itu mungkin yang bisa mempermudah kita ketika mengambil keputusan. Baik Bapak, satu lagi Bapak pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa Pak? Ada nggak pembelajarannya? Pembelajarannya ya tentunya pasti ada. Setiap apa yang kita laksanakan, kita lakukan pasti ada hikmah gitu ya, atau apa yang kita dapatkan, kita peroleh dari kejadian tersebut. Tentunya ketika kita mengambil keputusan tidak selalu berhasil gitu ya. Ada juga yang tidak berhasil. Nah mungkin dari yang berhasil itu kita jadikan sebagai patokan ketika kita mengambil keputusan ya harus seperti itu, dan bisa menjadi bisa diterapkan di waktu-waktu berikutnya. Tapi ketika kita salah dalam mengambil keputusan, tentunya menjadi bahan evaluasi kita untuk jadi pembelajaran buat kita juga, supaya bisa mencari alternatif lain gitu. Ketika permasalahan yang sama itu atau mirip itu muncul kembali, dan tentunya solusi yang berbeda yang kita keluarkan gitu ya. Itu mungkin. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya. Untuk pertanyaannya cukup sekian Bapak. Baik. Itu untuk pengambilan keputusan. Jadi saya sendiri di sini sebagai calon guru penggerak itu belajar sekali ya banyak tentang pengambilan keputusan. Baik itu dari materi yang sudah diberikan dari pihak LMS, begitupun dari pengalaman Bapak di sini gitu Pak. Doakan kami Pak, semoga kami lancar gitu. Semoga sukses, semoga lancar. Amin amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pandulidinilah, CGP Angkatan 11 dari SMA N 11 Kota Bandung. Di sini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah PKBM Al Ihsan. Betul Bapak? Betul. Betul. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Nabila Karisma, yang dimana saya diamanahi menjadi kepala sekolah di PKBM Al Ihsan. Oke, baik Bapak. Di sini saya izin ya Pak ya untuk mewawancari Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Diperkenalkan Bapak?
Sangat. Oke, baik. Langsung saja Bapak. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Yang pertama, biasanya saya bukan selalu ya, berusaha untuk merumuskan dulu nih masalahnya apa. Kemudian berikutnya saya menganalisis masalah tersebut. Kemudian yang terakhir biasanya saya suka memanggil pihak-pihak terkait dengan masalah yang tadi dilema etika ya. Oke, baik. Wah, oke. Bagus ya Pak ya. Identifikasi untuk kasus-kasusnya sudah jelas ya. Yang pertama kita harus merumuskan dulu tadi ya. Terus menganalisis, serta yang ketiganya adalah memanggil ya pihak-pihak yang terkait ya. Baik Bapak. Berikutnya, lalu bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan yang tadi yang dilema etika atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dua kepentingan yang sama atau benar? Oke, yang paling utamanya ya, ini pengalaman ya, sharing ya. Yang paling utamanya itu tidak berpihak kepada salah satu pihak. Makanya tadi di poin ketiga selalu memanggil pihak terkait. Kalau saya biasanya memanggilnya itu tidak satu-satu, tapi langsung. Yang dimana mengambil keputusannya itu untuk kepentingan bersama yang hasilnya untuk kebaikan sekolah. Mengambil keputusannya di situ, baru saya mengambil keputusannya itu lebih yang menguntungkan sekolah, lebih ke memajukan sekolah. Oke, berarti di sini cara Bapak untuk pengambilan keputusan itu tentunya ada berbagai pihak juga yang terlibat ya Pak ya, dan diambil juga bagaimana yang baik untuk semuanya. Oke. Baik, berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Bapak lakukan ketika Bapak mengalami dilema etika? Ini ada beberapa langkah ya biasanya tuh. Yang pertama, saya suka mengumpulkan dulu informasi ya. Mengumpulkan dulu informasi, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang berbenturan itu apa. Jadi saya identifikasi dulu nih. Iya. Kemudian merefleksi diri, konsultasi itu. Kemudian yang berikutnya diskusi dengan pihak-pihak terkait. Tapi tidak sendiri-sendiri ya, berbarengan. Kemudian yang terakhirnya saya selalu mengambil keputusannya itu dari awal yang untuk kebaikan sekolah. Untuk kebaikan sekolah ya tentunya ya, dan memang langkah-langkahnya sudah bagus Bapak, tadi saya amati ya. Kita tidak lupa untuk pengumpulan informasi dulu ya dari berbagai pihak ya. Jadi untuk meyakinkan apakah kasus ini tuh terjadi atau bagaimana gitu ya. Oke. Dan saya pun sangat menjaga ya ke pihak-pihak yang mohon izin. Ya, misalkan saya tuh mengambil keputusannya yang A, karena yang A itu lebih baik untuk sekolah. Yang B, saya pun menjaga hatinya komunikasi yang baik dengan yang B. Yang memutuskan bahwa kita kesepakatannya bersama, termasuk yang B pun menyepakati itu. Oke. Jadi di sini kalau disimpulkan lagi ada komunikasi ya di kedua belah pihak ya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Berikutnya, lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif nih ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan? Ada nggak? Nah itu tadi ada berhubungan dialog terbuka. Betul tidak? Betul, sangat penting ya Pak. Itu sangat penting. Kemudian yang paling utama lagi apa? Transparan, keterbukaan. Itu lebih enak. Seperti itu. Kemudian yaitu menggunakan pedoman aturan sekolah yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Enak banget. Memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya. Itu. Baik Bapak, berikutnya hal-hal apa aja nih yang selama ini Bapak menjadikan tantangan gitu saat pengambilan keputusan? Ada nggak Pak tantangan? Tantangan ya. Ya selalu ada ya, kayak tadi ada beberapa kedua pendapat yang memang harus di atas
diatasi, tapi alhamdulillah selalu berujung dengan keputusan bersama. Betul. Jadi kalau intern tuh alhamdulillah bisa diatasi. Akan tetapi yang dari luarnya ini Bu Puji, ya suka ada aja yang main silaturahmi yang Tiba-tiba. Tapi karena mungkin dari internalnya Sudah sudah kuat. baik, sudah kuat, ketika ada tamu yang tiba-tiba datang, ya kami ceritakan, kami perlihatkan laporan kami, alhamdulillah baik gitu, karena di internalnya pun sudah baik seperti itu. Oke, berarti di sini kalau saya simpulkan ada pihak internal dan juga pihak eksternal ya. Ya. Keduanya juga baik, tapi melainkan menjadi tantangan ke depannya juga. Berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam pengambilan keputusan atau dilema etika? Oke. Jadi di sini sebetulnya kalau di setiap minggunya kami selalu ada evaluasi. Oh, selalu ada ya jadwal tertentu ya Pak ya. Dan ada juga dilema etika ini tuh suka terjadi tiba-tiba Iya, yang iya. harus diselesaikan di hari itu juga. Gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan memang harus diselesaikan, diputuskan di hari itu, ya saya berusaha untuk harus bisa putuskan. Tapi kalau misalkan tidak, ya itu diskusi dulu, merefleksikan dulu, ini kenapa, baru keputusannya di esok hari. Seperti itu. Berarti kalau seperti itu tergantung dari apanya Pak? Tergantung dari akar permasalahan. Permasalahannya ya Pak ya. Bentuk masalah apa yang biasanya langsung diambil keputusan secara langsung atau yang harus membutuhkan jadwal tertentu? Jadwal tertentu ya, semisal seperti ada beberapa kayak Atau ini tingkat contoh. kesulitannya sulit gitu? Ini kayak seperti ada izin nih siswa untuk mau dispen kejuaraan, tapi di sisi lain ada guru yang tidak mengizinkan. Iya. Nah, itu dilema juga tuh di situ. Iya. Ya udah, saya selaku pimpinan ya udah harus memutuskan. Itu harus bisa diputuskan di situ. Oh. Karena kan itu surat dispen yang ada. Kemudian saya baik-baik ngobrol baik-baik Iya, dengan iya. guru yang bersangkutan nih. Ini kan yang dimana sekarang ini pun bakat kita tuh mendorong siswa untuk bisa berprestasi. Berprestasi. Jadi nah seperti itulah yang harus diputuskan dengan cepat di hari itu. Secara langsung ya Pak. Oh, Masya Allah. Oke. Berarti dua-duanya ya Pak ya ada ya terjadwal dan secara langsung. Oke baik Bapak. Tentunya dari hal tersebut itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Ada nggak Pak ya? Rekan guru. Rekan guru. Rekan guru. Itu luar biasa. Ya karena dari kunci menjaga komunikasi dari awal dengan baik, kemudian ada keterbukaan. Itu sih kunci utamanya yang saya merasa didukung gitu oleh para guru-guru. Iya. Seperti itu. Oke berarti rekan guru yang menjadi faktor utama gitu kemudahan dalam pengambilan Betul. keputusan. Diawali dengan itu adanya komunikasi yang baik, kemudian dan transparansi. Komunikasi juga ya Pak ya. Baik Bapak. Wah terima kasih Bapak untuk wawancaranya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak. Oh boleh. Dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, ditanyakan dan dijawab juga oleh Bapak, ada nggak Pak pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan yang selama ini Bapak sudah lakukan? Pembelajaran seperti apa? Ya itu Bu Puji, lebih ke tidak berpihak ya kepada satu orang dan lebih menyeimbangkan aturan. Harus sesuai, kemudian empati ya. Oke. Bapak berarti di sini ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak harus memikirkan kedua belah pihak. Itu menjadi pembelajaran juga ya untuk Bapak bagaimana caranya bisa adil gitu ya ke setiap pihak ya Pak ya, dan bagaimana caranya untuk berempati gitu ya Pak ya. Oke. Wah, terima kasih nih Bapak Sama-sama. untuk waktunya, sudah memberikan pengalamannya kepada saya ya Pak ya. Mungkin ini juga sebagai modal saya untuk kedepannya. Semoga Bapak sehat selalu Bapak. Amin. Bu Puji juga sehat selalu, Iya, sukses. amin. Doakan ya Pak ya. Semoga CGP-nya lancar. Amin. Oke Bapak, saya cukupkan sekian Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.